Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang vektor. Vektor adalah salah satu tipe pada besaran fisika. Vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contohnya seperti kecepatan, kemudian gaya, atau perpindahan. Di video ini kita akan membahas tentang dasar teori tentang vektor, notasinya, simbolnya, kemudian kita akan membahas operasi-operasi yang dapat dilakukan pada vektor. Yang pertama, kita akan bahas tentang notasi vektor. Vektor dapat dituliskan dalam huruf, jadi misalkan kecepatan simbolnya V, maka kita tuliskan hurufnya V dengan ditambahkan tanda panah di atas hurufnya. Jadi misal saya memiliki vektor A, maka saya akan tuliskan A dan kita berikan tanda panah di atasnya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya, bisa juga apabila kita menggunakan typing ya atau pengetikan, kita bisa tuliskan dalam huruf yang dicetak tebal tanpa tanda panah. Nah, sayangnya karena pada video kali ini kita menggunakan tulisan dan akan sulit untuk membedakan huruf tebal dan tidak, maka saya akan menggunakan notasi dengan tanda panah di atasnya. Untuk simbol vektor, vektor disimbolkan dengan sebuah tanda panah. Dengan panjang panah ini akan menandakan seberapa besar atau nilai dari suatu vektornya. Ya, semakin panjang maka semakin besar, semakin pendek semakin kecil. Dan arah panahnya akan menunjukkan arah dari vektornya. Berikutnya adalah terkait dengan vektor satuan. Nah, vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu adalah vektor yang nilainya sama dengan 1 ya. Jadi nilainya sama dengan 1. Dan di sini dia bertugas untuk menunjukkan arah tertentu. Nah, misalkan pada koordinat Kartesian, dengan sumbu X, Y, dan Z seperti pada gambar. Nah, vektor satuan itu yang menunjukkan arah X positif dinotasikan sebagai I atau kadang juga X dengan topi di atasnya. Kita bacanya I topi atau X topi. Sedangkan vektor satuan yang menunjukkan arah sumbu Y positif itu biasa kita sebut sebagai J topi atau Y topi. Dan untuk yang menunjukkan arah sumbu Z positif biasa kita sebutnya adalah K topi atau Z topi. Nah, vektor-vektor nanti dapat kita tuliskan dalam vektor satuan. Misalkan kita memiliki suatu benda yang bergerak dengan kecepatan, contoh, kecepatannya adalah sama dengan 2 di arah sumbu X positif dan sebesar 3 ke arah sumbu Y negatif sehingga minus 3 J topi. Nah, jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Ini adalah contoh bagaimana penulisan vektor dengan vektor satuan. Selanjutnya, kita akan mempelajari operasi-operasi pada vektor. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Ada beberapa metode dalam penjumlahan vektor. Pada video ini saya akan membahas yang pertama metode geometri dan yang kedua adalah metode penjumlahan komponen vektor atau metode analisis. Pada metode geometri ini basically kita mengandalkan gambar ya. Jadi misalkan di sini saya memiliki 2 vektor. Vektor pertama adalah vektor A dan vektor kedua adalah vektor B dengan panjang dan arah seperti pada gambar. Nah, misalkan kita diberikan operasi C itu adalah penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Nah, di sini kita akan menggabungkan 2 vektor ini dengan cara kita meletakkan ekor dari vektor kedua di kepala dari vektor pertama. Jadi seperti ini. Nah, maka manakah hasil penjumlahannya? Hasil penjumlahannya adalah kita hubungkan
ekor dari vektor pertama dengan kepala dari vektor kedua. Nah, ini adalah vektor C-nya. Metode ini efektif apabila kita hanya ingin memperkirakan arah dari vektor resultan penjumlahan tersebut ya. Namun jika kita ingin menghitung angkanya atau nilainya, maka kita akan memerlukan metode yang lain. Mungkin ini penjumlahan untuk pertambahan sudah. Bagaimana jika pengurangan? Nah, pengurangan itu basically kita hanya perlu membalik vektornya. Jadi misalkan kita punya vektor B dengan arah ke kanan seperti pada gambar. Bagaimana sih bentuk dari vektor minus B? Nah, jadi kalau vektor minus B itu bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi panjangnya sama, hanya saja arahnya berlawanan dengan vektor B. Jadi minus ini menandakan arahnya berlawanan, seperti itu ya. Nah, maka jika saya memiliki operasi D sama dengan A dikurang dengan B, ini tuh basically kan A ditambah dengan minus B. Jadi kita akan hubungkan ekor dari vektor B ke kepala dari, ekor dari vektor minus B dengan kepala dari vektor A. Sehingga untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, resultannya atau vektor D-nya adalah ini. Oke, ini adalah metode geometri yang pertama. Ada juga metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini efektif apabila kita memiliki dua vektor dengan nilai yang diketahui masing-masing dan juga diketahui sudut di antara kedua vektor tersebut. Pada metode jajar genjang, instead of kita menghubungkan ekor dari vektor B ke kepalanya vektor A, kita menggabungkan ya kedua ekor dari kedua vektor tadi A dan B. Kemudian misalkan pada soal diketahui sudut di antara kedua vektor tersebut ya, setelah kita gabungkan ekor-ekornya. Nah, kita dapat menggambar vektor resultannya gitu ya dengan cara kita buat sebuah jajar genjang dengan dua vektor tadi. Nah, resultannya adalah ini. Nah, ini adalah arah dari vektor resultannya, si C. Untuk nilai dari suatu vektor itu dapat dinotasikan dengan seperti ini. Dengan tanda mutlak, ya, mengapit notasi vektor A atau vektor yang akan kita cari besarnya. Atau bisa juga kita tuliskan hanya simbol dari besarannya. Jadi A saja, ini menandakan hanya nilainya si A. Oke, nah nantinya jika kita ingin mencari nilai dari vektor C, ya misalkan C gitu ya, maka kita dapat menggunakan cara ini. Akar dari nilai A kuadrat atau besarnya A ditambah dengan besarnya vektor B kuadrat ditambah dengan 2AB cos theta. Nah, yang perlu jadi catatan adalah theta ini haruslah sudut yang diapit oleh kedua vektor. Sebagai contoh, misalkan di sini saya memiliki dua vektor. Yang pertama nilainya 3, yang kedua nilainya adalah 4 dan mereka mengapit sudut 30 derajat. Berapakah resultan dari vektor ini? Seperti itu ya. Maka kita bisa melakukan tadi ya, perhitungan dengan metode jajar genjang. Maka kita tinggal masukkan vektor resultannya, saya simbolkan dengan R, adalah sama dengan nilainya ya, sama dengan akar dari besar vektor pertama kuadrat ditambah besar dari vektor kedua kuadrat ditambah dengan 2AB cos theta, kan berarti 2A nya 3, B nya 4 dikali dengan cos theta. Nah, ini sudutnya adalah 30 derajat sehingga cos 30 derajat. Seperti itu, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah akar 9 tambah 16 ditambah 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24 ya. 24 cos 30 adalah setengah akar 3. Sehingga ini hasilnya adalah akar dari 9 tambah 16 berarti 25 ya. 25 tambah 12 akar 3. Nah, selanjutnya dapat diselesaikan menggunakan kalkulator, tapi kira-kira cara perhitungannya adalah seperti itu ya. Nah, untuk arahnya sendiri dapat menggunakan metode geometris tadi ya, dapat kita bikin jajar genjang menggunakan dua vektor tadi. Ini basically vektor yang 3 itu kita copy di sini, yang 4 kita copy di atasnya. Nah, ini adalah resultannya. Seperti itu ya. Oke, kemudian contoh yang kedua.
Yang kedua ini sudutnya adalah 90 derajat. Jadi basically ini tinggal kita ubah saja ya. Ini jadi akar. Nah yang depan ini kan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Yang belakangnya cos 90 derajat itu kan sama dengan 0. Jadi ini sisa penjumlahan dari dua vektor tadi itu sama dengan ya vektor pertama kuadrat ditambah vektor kedua kuadrat. Itu apabila keduanya saling tegak lurus. Nah ini bisa kita generalisasi ya menjadi seperti ini, A kuadrat tambah B kuadrat untuk theta sama dengan 90 derajat. Kasus selanjutnya adalah bagaimana jika mereka searah. Apabila mereka searah maka di sini tetanya berapa? Theta yang sudut yang diapit adalah menjadi 0, di mana cos 0 itu adalah sama dengan 1. Sehingga untuk resultannya itu akan menjadi akar dari 3 kuadrat B kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 tadi 24 ya. 24 ya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan kasus yang terakhir adalah bagaimana jika mereka ini berlawanan arah. Jika mereka berlawanan arah, berarti kita sudah ketahui sudut yang mereka apit adalah sebesar 180 derajat. Di mana kita ketahui cos dari 180 derajat itu adalah minus 1. Sehingga untuk resultannya adalah hampir sama dengan ini ya, tapi hanya beda di bagian cosnya, bukan lagi sama dengan 1 tapi sama dengan minus 1. Jadi ini R-nya akan sama dengan akar 3 kuadrat ditambah tadi ini 4 ya, bukan 4 kuadrat minus. Metode berikutnya adalah metode penjumlahan komponen. Jadi untuk menggunakan metode ini kita harus menguraikan terlebih dahulu vektornya ke komponen-komponennya yang saling tegak lurus ya. Metode ini sangat efektif digunakan apabila kalian bekerja dengan lebih dari 2 vektor. Jadi kalau kalian punya 3, 4, 5 vektor itu lebih mudah jika kita menggunakan metode penjumlahan komponen. Nah, kita akan belajar menguraikan vektor terlebih dahulu. Untuk menggunakan penguraian vektor, kalian harus sudah mengerti aturan trigonometri sin cos tangen. Nah, di sini misalkan saya memiliki vektor A yang arahnya membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Saya ingin menguraikan vektor ini ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita akan cari komponennya di sumbu X dan sumbu Y. Seperti apa sih komponennya? Kita tinggal tarik dari ujung vektor ini ya tegak lurus ke sumbu X. Nah, ini adalah komponen di sumbu X-nya yang kita namakan sebagai AX. Sedangkan untuk komponen di sumbu Y-nya kita tarik garis tegak lurus dengan sumbu Y-nya. Nah, panjang dari ekor si vektor hingga titik tersebut adalah nilai dari komponen di sumbu Y-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat segitiga warna kuning ya. Kita ingat aturan dari sin cos tangen. Dari segitiga tersebut ya, misal kita ingin menuliskan sinus theta. Ingat, sinus itu adalah sin demi depan per miring. Ya, sisi depan dari segitiga tersebut adalah ini. Ya, yang ada di depannya sudut. Yang mana nilainya itu atau panjangnya itu sama dengan panjangnya AY. Jadi sisi depannya adalah sama dengan AY. Sedangkan sisi miringnya adalah si panjangnya vektor A itu sendiri. Jadi A. Nah, berarti apabila kita ingin mencari nilai dari komponen vektor A di sumbu Y atau AY-nya, tinggal kita kalikan A sinus theta. Oke. Bagaimana dengan komponen AX-nya? Nah, di situ ada di sebelahnya sudut ya, di sampingnya sudut theta. Kita bisa panggil kembali cos theta. Cos theta, cos sami. Itu adalah samping per miring. Nah, sisi samping dari segitiga tersebut adalah sisi yang ada di sebelahnya sudut theta ya, yaitu adalah sepanjang AX. Maka ini adalah AX, sisi miringnya A. Sehingga besar dari AX dapat kita hitung dengan A cos theta. Kemudian apabila ini untuk pelengkap saja, just in case nanti diperlukan ya. Tangen tetanya. Tangen itu adalah
depan dibagi samping. Sehingga tangan tetanya itu akan sama besar dengan rasio dari AY per AX ya. Nah, untuk aturan AY sama dengan A sin theta, AX sama dengan A cos theta itu sebenarnya tidak secara definitif seperti itu ya teman-teman, karena tergantung nanti peletakan sudut di soalnya itu di mana. Karena bisa jadi di soal itu sudutnya diletakkan di sini misalkan. Nah, maka kita udah nggak bisa lagi AY sama dengan A sin alfa, seperti itu nggak bisa ya, tapi kita harus membuat segitiga di sini. Oke? Untuk sudut-sudut istimewa yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, berikut adalah tabel nilai dari sin, cos, dan tangennya. Teman-teman bisa hafalkan karena ini akan membantu teman-teman mengerjakan dengan lebih cepat soal-soal yang mudah. Tapi untuk sudut-sudut yang selain ini dapat dicari menggunakan kalkulator atau kadang-kadang soal itu akan memberikan nilai dari sin, cos, dan tangennya. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara penguraian vektor, berikutnya kita akan pelajari bagaimana menjumlahkan komponen-komponen vektor tersebut. Nah, misalkan di sini saya punya dua vektor A dan B dengan sudut masing-masing terhadap sumbu X, alfa dan beta ya. Misalkan di sini kita sudah menguraikan gitu ya vektor ini ke dalam komponen-komponennya, sehingga saya memiliki vektor A itu terdiri dari komponennya di sumbu X yang mengarah ke sumbu X positif I topi, dan dia punya komponen di sumbu Y, AY. Kemudian B juga memiliki komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y. Maka bagaimana cara menjumlahkannya? Sebetulnya kita tinggal jumlahkan saja masing-masing komponen yang di sumbu X dan komponen yang di sumbu Y ya. Jadi nanti kita cek berapa sih total atau resultan yang ada di sumbu X-nya. Maka kita jumlahkan, ada AX ditambah BX. Sedangkan untuk resultan di sumbu Y-nya berarti adalah AY tambah BY. Nah, setelah nanti kita dapatkan resultan di masing-masing sumbu, tinggal kita masukkan ke dalam resultan vektor menggunakan metode seperti metode jejar genjang ya sebetulnya, atau metode Pythagoras lah. Nah, ini kan berarti saya punya Rx ke sini, Ry ke sini, dan mereka ini saling tegak lurus gitu kan. Bila kita menggunakan metode jejar genjang, nah resultannya kan yang ini nih. Ini resultannya. Nah, ini kan segitiga nih. Nah, bagian sisi miringnya itu adalah dapat dicari pakai Pythagoras, atau sebetulnya pakai yang tadi kita bahas di metode jejar genjang juga bisa, dengan sudut antara Rx dan Ry itu adalah 90 derajat, sehingga resultannya ini akan sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Oke, kemudian mungkin mari kita coba contoh soal ya. Misal di sini saya memiliki 3 vektor A, B, C dengan besar masing-masing tertulis pada soal. Nah, di sini saya ingin mencari jumlah dari ketiga vektor tersebut. Oke, mari kita uraikan terlebih dahulu untuk vektor A. Vektor A akan memiliki komponen di sumbu X sepanjang ini, yang nilainya adalah A cos 30 derajat ya, karena ini berada di sampingnya sudut 30 derajat, nah maka ini menggunakan cos. Sedangkan komponen di sumbu Y-nya, AY, seperti yang kita lihat ini panjangnya sama dengan yang ada di depannya sudut, jadi ini pakai sin. Oke, kemudian B itu dia hanya ada komponen di sumbu Y aja, jadi kita nggak perlu uraikan lagi ya, karena komponen X-nya udah otomatis 0. Kemudian C itu hanya punya komponen di sumbu X saja, tidak punya komponen di sumbu Y. Sehingga sebetulnya ini untuk masing-masing vektor dapat kita tulis seperti ini ya. A itu adalah 6 ya, besar A-nya. Berarti 6 cos 30 derajat ini adalah komponen di sumbu X-nya. I topi ditambah komponen di sumbu Y-nya. A sin jadi 6 sin 30 derajat Y topi. Sedangkan vektor B karena dia hanya memiliki komponen dengan arah ke sumbu Y negatif ya, maka ini adalah min 1 Y topi. Minus karena mengarah ke sumbu Y negatif ya. Sedangkan untuk komponen X-nya sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis.
Untuk C sebaliknya dia punya komponen di sumbu X tapi tidak punya komponen di sumbu Y. Jadi ini hanya minus 4I topi. Baik, selanjutnya tinggal kita cari untuk resultan di masing-masing sumbunya. Untuk resultan di sumbu X-nya berarti ada 6 cos 30 derajat dari A. Kemudian dari B ada dari B 0 ya. Berarti dari C ada minus 4. Ya, ini minus karena komponen di sumbu X dari A dan komponen sumbu X dari C itu saling berlawanan arah. Makanya di sini tandanya minus ya. Kemudian untuk resultan di sumbu Y-nya, maka dari A itu ada 6 sin 30 derajat positif dan ada B minus 1 ya. Nah, setelah kita memiliki resultan masing-masing, selanjutnya kita hanya perlu menjumlahkan dua komponen yang saling tegak lurus ya, Rx dan Ry. Jadi hanya menggunakan Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat seperti itu. Sehingga kita dapat akar 6 cos 30 derajat min 4 kuadrat tambah 6 sin 30 derajat min 1 kuadrat. Operasi vektor berikutnya adalah perkalian vektor. Yang pertama adalah perkalian dot, yang kedua adalah perkalian cross. Pada perkalian dot, hasil kali kedua vektornya akan menghasilkan suatu besaran skalar, yaitu hanya memiliki nilai saja tapi tidak memiliki arah. Misalkan di sini kita memiliki dua vektor A dan B dan kita kalikan keduanya secara dot product. Kita definisikan perkalian A dan B secara dot product sebagai A dot B, yang dibacanya A dot B sama dengan nilai dari A dikali nilai dari B dikali dengan cos theta. Dengan catatan di sini theta adalah sudut di antara kedua vektor atau sudut yang diapit kedua vektor. Pada perkalian dot product di sini sebetulnya kita sedang mengalihkan komponen-komponen yang sejajar. Misalkan tadi vektor A dan vektor B dapat digambarkan seperti ini dengan sudut theta di antara keduanya. Maka saya bisa katakan bahwa proyeksi dari A yang sejajar dengan B atau pada vektor B adalah A cos theta. Sedangkan untuk komponen yang tegak lurus dengan B adalah sebesar A sin theta. Nah, dari sini dapat kita lihat apabila kita mengalihkan A cos theta, yaitu komponen dari A yang sejajar dengan B, dengan nilai dari B itu sendiri, maka kita akan menghasilkan A B cos theta seperti pada hasil dot product kedua vektor tersebut. Dengan begitu, apabila kita memiliki nilai dari masing-masing komponen vektor A dan B di setiap aksis atau di setiap sumbu, maka apabila kita mengalihkan A dot B secara dot product, maka A dot B ini adalah akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komponen di masing-masing sumbunya. Ya, ini akan sama dengan kita kalikan komponen A di sumbu X dengan komponen B di sumbu X, maka kita memiliki AX BX. Kemudian yang di sumbu Y kita kalikan sendiri AY BY, dan yang di sumbu Z kita kalikan AZ BZ. Oke, dari sini terlihat bahwa vektor-vektor yang sejajar itu bisa kita kalikan dan ada hasilnya. Sedangkan vektor yang saling tegak lurus itu tidak akan muncul hasilnya ya, alias akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa bikin shortcut di sini apabila kalian menemukan dua komponen yang sama-sama memiliki vektor satuan I topi. Kita dot product kan, maka hasilnya akan sama dengan 1. Sehingga teman-teman tinggal mengalihkan nilai dari komponen tersebut saja, AX kali BX misalkan. Kemudian apabila kita memiliki komponen yang saling tegak lurus, misalkan yang memiliki vektor satuan I dan J topi gitu ya, maka karena dia tidak muncul, maka harusnya I dot J itu haruslah sama dengan 0. Begitu juga dengan J dot K atau I dot K, hasilnya juga harus sama dengan 0 gitu ya. Misal J dot J, nah karena ini searah atau sejajar, maka hasilnya akan sama dengan 1, sehingga teman-teman tinggal mengalihkan nilai dari vektor yang ada di depannya. Oke, sebagai latihan, mari kita coba soal ini ya. Tentukanlah sudut V yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Di sini kita bisa menggunakan definisi dari dot product ya, di mana A dot B itu akan sama dengan nilai A dikali nilai B dikali
nilai cos dari sudut yang diapit keduanya. Nah, berarti kalau kita mau mencari sudut V, kita cari dulu cosnya. Cos V adalah sama dengan A dot B per AB. Yang artinya kita akan membutuhkan nilai dari hasil perkalian dot vektor masing-masing ya. Ini dengan bentuk dalam vektor satuannya dan juga hasil perkalian besar vektor keduanya. Nah, kita cari dulu untuk pengalian dot produk ya. Oke, sebetulnya perkaliannya ini seperti perkalian biasa aja sih. Jadi 3 kali min 2i terlebih dahulu. Jadi kita punya 3 kali min 2. Nah, ini kita bisa langsung kalikan aja min 6. Di sini ada i dot i. Ya, jadi ini i dot i yang mana kita sebenarnya sudah tahu ya hasilnya akan sama dengan 1 i dot i-nya. Berikutnya, kita bisa kalikan dengan suku yang di belakangnya, maka kita punya plus 3 kali 3 9. Nah, tapi di sini i dot k. Oke ya, yang mana nanti hasilnya 0. Kemudian berikutnya, suku keduanya juga kita kalikan, jadi kita punya plus ya, min 4 kali min 2 plus 8 J dot I dan min 4 kali 3 min 12 J dot K. Nah, kita ketahui bahwa yang saling tegak lurus hasil dot produknya akan 0, sehingga bagian ini akan habis, ini habis, ini habis, menyisakan hanya suku pertamanya yaitu min 6 kali 1. Berikutnya kita akan hitung untuk nilai dari bagian penyebutnya, yaitu kita cari dulu besarnya vektor A dan besarnya vektor B. Nah, untuk mencari besarnya kita bisa menggunakan cara ini ya. Berarti akar dari komponen-komponennya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Ini besar vektor A-nya ya, atau nilai dari A. Maka kita dapatkan hasilnya adalah akar 9 tambah 16, berarti akar 25 ya, berarti 5. Sedangkan besar vektor B-nya adalah sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga kita punya akar dari 4 plus 9 sekitar 3,61. Oke, setelah kita mendapatkan keduanya, di sini kita bisa ketahui berarti A kali B hasilnya adalah 5 kali 3,61, sehingga kita punya 5 kali 6 30 ya, 15, 16, 17, 18, jadi 18,05. Oke, langkah terakhir tinggal kita substitusi ulang pada nilai cosnya ya. Untuk mendapatkan nilai cos, maka kita dapat cos V akan sama dengan hasil A dot B-nya adalah min 6, kita bagi dengan 18,05 ya, perkalian AB. Maka untuk nilai V tinggal kita menggunakan cosinus inverse. Cos inverse dari min 6 per 18,05, yang mana hasilnya akan sama dengan 109 something, kita buletin ya jadi 110 derajat. Oke, pada bagian yang kedua, perkalian cross. Nah, kalau perkalian cross ini hasilnya akan berupa vektor. Jadi misalkan saya memiliki vektor A dan vektor B, maka misalkan hasil perkalian crossnya itu C ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti vektor C itu adalah hasil dari perkalian cross dari A dan B. Kita baca A cross B. Nah, yang perlu ditandai di sini, untuk perkalian cross itu tidak berlaku komutatif ya, jadi nggak bisa dibalik-balik. Kalau kebalik hasilnya beda. Sedangkan untuk perkalian dot itu bisa dibalik. Jadi misal kita punya A dot B, itu hasilnya sama dengan B dot A. Tapi untuk A cross B, hasilnya itu tidak sama dengan B cross A. Nah, itu mungkin yang harus dijadikan catatan. Untuk menghitung besar dari hasil perkalian cross tadi, atau si vektor C-nya gitu ya, itu dapat kita gunakan A kali B kali sin
theta. Nah, apabila kita berikan ilustrasi untuk perkalian cross ini, misalkan ini vektor A, ini adalah vektor B. Hasilnya adalah perkalian dari komponen-komponen yang saling tegak lurus ya. Jadi di sini ada besar A, kemudian ada B sin theta. Berarti ini basically mengalihkan besar dari vektor A dan juga besar dari komponen vektor B yang tegak lurus dengan A. Sedangkan untuk komponen yang sejajar itu akan hasilnya sama dengan 0. Saya biasa menggunakan lingkaran ini untuk membantu saya dalam mengalihkan vektor-vektor dalam cross product ya, atau perkalian cross. Nah, ini cara gunanya seperti ini. Kita janjian dulu untuk searah putaran jarum jam itu adalah hasilnya positif ya, sehingga apabila saya mengalihkan I cross J gitu ya, maka hasilnya itu adalah vektor satuan yang belum disebutkan, jadi K. Dan nilainya positif karena I ke J itu searah putaran jarum jam. Nah, makanya untuk cross product itu tidak boleh terbalik ya. Karena jika kita mengalihkan J cross I, berarti arahnya berlawanan jarum jam, maka hasilnya itu bukan lagi K, tapi minus K topi. Seperti itu, sorry. Dan seterusnya, misal kita punya J cross K, maka hasilnya adalah I topi. Selain menggunakan metode ini, kita bisa juga menggunakan metode tangan kanan untuk menentukan arah dari hasil cross product kedua vektor. Misalkan kita memiliki C sama dengan A cross B gitu ya. Maka saya bisa tuliskan aturan tangan kanannya seperti ini. C sebagai hasil crossnya akan saya tempatkan di jempol, sedangkan A sebagai vektor pertamanya akan kita taruh di jari-jari kita. Kemudian untuk vektor B, vektor kedua, kita arahnya adalah searah dengan telapak tangan kita. Jadi misalkan saya memiliki vektor A arahnya seperti ini misalkan, kemudian saya punya vektor B seperti ini misalkan. Maka bagaimanakah arah C-nya? Maka tinggal kita putar tangan kanan kita sesuai dengan orientasi A dan B. A-nya harus menghadap ke kanan, sedangkan telapak tangan sebagai B harus menghadap ke atas ya, ke atas. Sehingga jempol kita itu arahnya adalah keluar bidang. Ya. Nah, jadi ini atas, ini A-nya, ini B-nya, nah ini C-nya. Sehingga vektor C arahnya itu akan keluar bidang kertas. Ya, tadi sekalian menambahkan ya, saya tadi lupa belum tuliskan. Untuk vektor yang sejajar ya, berarti kan tadi hasilnya 0. Maka misalkan kita punya I cross I gitu ya, maka hasilnya harus 0 ya. Itu saja mungkin tambahannya. Sebagai contoh di sini misalkan saya punya dua vektor A dan B, apakah vektor C yang mana adalah hasil perkalian cross dari A dan B. Untuk pengerjaannya langkahnya sama ya, jadi kita kalikan dulu masing-masing komponen ya teman-teman. Jadi kita akan mengalihkan dulu ini dengan ini, sehingga kita punya 3 kali min 2, min 6. Kemudian kita cross produkkan vektor satuannya, I cross I. Kemudian berikutnya dikalikan dengan 3K, maka kita punya 9 I cross K. Kemudian berikutnya ini kali ini, maka kita punya plus 8 J cross I. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik karena nanti hasilnya bisa berbeda plus minusnya. Tambah suku terakhir 4 kali 3, minus ya, minus 12 J cross K. Nah, setelah kita melakukan ini, mari kita cek masing-masing. Kita ingat bahwa yang sejajar itu jika kita cross product kan hasilnya adalah 0 ya. Jadi I cross I ini akan sama dengan 0. Sehingga untuk suku pertama bisa hilang. Kemudian untuk suku kedua, I cross K. I cross K itu kalau kita lihat dari lingkaran ini adalah ke sini berlawanan jarum jam. Maka hasilnya akan sama dengan minus J. Jadi ini suku keduanya adalah 9 min J topi. Kemudian suku ketiganya 8 J cross I. J cross I juga melawan arah putaran jarum jam. Maka hasilnya adalah minus K topi. Kemudian di suku terakhir min 12. Kemudian di sini ada J cross K. Ya, J cross K searah putaran jarum jam. Maka di sini positif I topi. Oke, mari kita perbaiki penulisannya. IJK-nya biar urut ya. Jadi ini min 12 I topi.
min 9 J topi min 8 K topi. Nah, ini adalah hasil dari cross produknya A dan B. Sebagai alternatif bisa juga kita menggunakan metode matriks ya. Meskipun saya belum bahas matriks sebelum materi ini, nanti saya akan bahas di chapter berikutnya. Tapi kita bisa latihan dulu sedikit. Kita bisa tuliskan perkalian cross dari A dan B tadi dalam bentuk seperti ini. Di baris pertama itu ada IJK topinya, baris kedua itu ada komponen masing-masing sumbu dari vektor A, kemudian di baris yang ketiga itu adalah komponen dari vektor B-nya. Nah, cara pengaliannya seperti apa? Yang pertama kita akan mulai dari I, kemudian kita akan tandain di sini ya. Nah, ini yang warna pink kita akan kalikan terlebih dahulu. Caranya kita tinggal kali silang, teman-teman, kali silang seperti ini. Tapi hasilnya begini ya, apabila saya tulis. Ini kita kali dulu, AY dengan BZ. Oke ya, kemudian ya minus AZBY atau BYAZ, arahnya adalah I topi, gitu ya. Kemudian ditambah untuk suku keduanya. Sekarang kita tandai ini ya, minus J topi, saya kasih tanda minus di sini. Nah, mana yang akan kita kalikan? Yang kita kalikan itu adalah kolom ini dan kolom ini. Jadi yang tidak ada di bawahnya J ya. Kita kalikan silang sama seperti tadi. Hasilnya adalah AXBZ minus BXAZ. Nah, hati-hati di sini ada minus. Jadi min J topi. Suku terakhirnya, nah ini kita tandain warna apa nih? Warna kuning ya. Untuk komponen yang K topi ya, yang arah Z itu maka kita kalikan yang ini, yang tidak ada di bawahnya K. Berarti saya akan punya AX BY minus BX AY K topi. Ya. Nah, apabila kita menggunakan contoh soal tadi, kita tinggal masukkan masing-masing nilai komponennya. Oke, tinggal kita selesaikan ya. Di suku pertama menjadi min 12 I topi, suku keduanya ini 9 min ini 0 ya, berarti 9 min J. Berarti min 9 J topi, dan yang bawah adalah 3 dikurang 8. Sorry, 3 ini 0 ya, 3 kali 0. 0 min 8 ya, jadi min 8K, yang mana hasilnya sama persis dengan metode yang pertama. Pada bagian ini kita akan lakukan latihan-latihan soal ya, soal yang problem. Soal-soalnya saya ambil dari buku Halliday Resnick Walker. Baik, di sini misalkan pada soal pertama kita punya dua vektor A dan B dengan orientasi seperti pada gambar. Theta 1 30 derajat, theta 2 100 derajat. Tentukanlah A, komponen X dan Y dari resultan vektor tersebut. Jadi kita ditanya ya resultannya yang di sumbu X berapa, yang di sumbu Y berapa. Nah, caranya adalah kita cari dulu komponen masing-masing vektornya. Untuk vektor A ini dengan mudah kita uraikan ya. Ini adalah komponen di sumbu X-nya, komponen di sumbu Y-nya. Nah, seperti yang kita lihat, karena di sini di sampingnya sudut, ini berarti adalah A cos theta 1 dan ini adalah A sin theta 1. Oke, kemudian untuk komponen dari B, nah mungkin kita gambar dulu seperti ini. Oke, ini ya. Dengan di sini sudutnya theta 2. Nah, di bagian ini mungkin teman-teman akan sedikit bingung karena sudut theta 2-nya tuh seperti itu ya, terpotong gitu ya. Kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Kita bisa lihat bahwa ini seperti huruf Z ya. Jadi apabila di sini theta 1, maka di sini juga theta 1. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah garis lurus ya. Maka sudut dari sini ke sini itu adalah 180 derajat. Berarti sudut yang di sini misalkan saya namain theta gitu ya. Theta itu adalah sama dengan 180 dikurangin theta 1 dikurangin theta 2. Ya, sehingga nanti untuk komponen dari B-nya tuh kita ungkapkan dalam theta. Ya, jadi yang di sini adalah B cos theta, yang di sini adalah B sin theta. Selanjutnya kan kita masukkan nilai-nilainya. Theta 1-nya 30, theta 2-nya 200, berarti ini 180 kurang 30 kurang 100 ya. Berarti theta sama dengan
50. Oke ya, 50 derajat. Baik, selanjutnya tinggal kita gabungkan di sini komponen atau resultan dari komponen-komponen di sumbu X-nya, Rx, kita bisa lihat ada A cos theta 1 ke kanan dan ada B cos theta ke kiri. Maka arahnya berlawanan ya, sehingga kita masukkan di sini B cos theta negatif. Ya, karena ke kiri atau berlawanan dengan sumbu X positif. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. Ya, kita punya A-nya itu nilainya adalah 10 ya, A dan B masing-masing 10, berarti 10 cos 30 min 10 cos 50. Oke ya, kita bisa keluarkan 10-nya jadi 10 cos 30 min cos 50 yang nanti bisa kita langsung masukkan ke dalam kalkulator untuk mendapat nilai numeriknya. Hasilnya adalah sama dengan ini pembulatan ya, 2,23. Satuannya adalah meter. Oke, itu adalah hasil dari resultan di komponen di sumbu X-nya. Kemudian untuk resultan komponen di sumbu Y-nya, kita bisa lihat baik komponen A dan B di sumbu Y-nya itu masing-masing ke atas ya semuanya. Maka kita tinggal tambahkan saja A sin theta 1 tambah B sin theta. Jadi saya punya 10 sin 30 plus 10 sin 50. Jadi 10 kali sin 30 plus sin 50 yang apabila kita hitung nilai numeriknya hasilnya adalah 12,66 meter. Oke, untuk soal A berarti sudah terjawab ya. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian B, berapakah besar dari vektor R? Nah, karena kita tahu bahwa komponen X dan Y, Rx, Ry-nya tadi itu kan pasti saling tegak lurus ya. Maka untuk resultannya, nilainya tinggal kita cari dengan Pitagoras. Jadi, akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat ya. Apabila kita masukkan nilainya, maka kita dapat sebesar 12,85 meter. Oke, kemudian bagaimana dengan yang C? Sudut yang dibentuk oleh vektor R dengan sumbu X positif. Nah, di sini kita bisa ilustrasikan terlebih dulu ya. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Rx tadi nilainya adalah positif, artinya ini Rx-nya tuh akan ke kanan. Sedangkan Ry-nya positif, berarti Ry itu ke sini. Nah, ini R-nya berarti ke sini. Sudut yang dibentuk oleh R dengan sumbu X positif berarti ini. Misalkan kita namain alfa. Oke, berarti berapakah sudut tersebut? Kita bisa menggunakan aturan sin cos tangen ya. Kita bisa lihat segitiga di sini. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai dari tan alfa itu adalah sama dengan depan bagi samping. Depannya itu Ry, sampingnya itu Rx. Sehingga kalau kita mau cari sudut alfa, tinggal pakai kalkulator tangen inverse dari Ry per Rx, yaitu 12,66 per 2,23, yaitu sekitar 50 derajat. Oke, itu adalah contoh dari soal pertama. Contoh yang kedua. Seorang penjelajah terkena badai salju ketika hendak kembali ke base camp. Dia seharusnya bergerak 5,8 km ke utara. Namun setelah badai reda, ternyata dia menemukan dirinya itu stranded, ya sudah bergerak ke timur 50 derajat terhadap utara sejauh 7,8 km. Berapa jauh dan ke arah manakah ia harus bergerak agar dapat mencapai base camp? Oke, di sini kita bisa bantu dengan menggambarkan ilustrasinya ya. Itu salah satu teknik pekerjaan soal fisika. Kita gambar dulu. Dia, misalkan posisinya awalnya di sini. Harusnya itu bergerak ke arah utara. Misalkan kita pilih utara itu ke atas. Harusnya ke utara sejauh 5,8. Tapi instead of ke utara, gara-gara angin badai atau karena ketutup jalannya gitu ya, dia tuh malah bergeraknya ke sana. 50 derajat ya. Sejauh 7,8
kilometer. Oke, mungkin gambarnya sedikit saya bikin seperti ini ya. Sudutnya 50 derajat terhadap arah utara. Oke, kemudian kita harus tahu berapa jauh dan harus kemana dia bergerak biar bisa mencapai base camp. Nah, misalkan ini base campnya, nah berarti kan dia harus ke sini. Ya, oke, berarti ini kita harus mencari misalkan ini C. Ya, ini vektor C. Berapa besar dan arahnya kemana? Pertama, melihat dari gambar grafiknya, kita dapat menggunakan metode geometris untuk menentukan operasi yang terjadi di sini ya. Maka kita bisa lihat bahwa sebetulnya misalkan ini vektor A gitu ya, dan ini adalah vektor B, maka si A ini adalah hasil dari penjumlahan B dan C. Dalam vektor satuannya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini berarti ya, 5,8 karena A itu adalah ke utara dan mungkin kita ambil arah X positif itu ke timur dan Y positif itu ke utara, maka kita punya 5,8 J topi untuk vektor A. Sedangkan untuk vektor B, di situ kita bisa menggunakan penguraian vektor untuk mencari komponen-komponennya. Oke ya, berarti untuk komponen B di sumbu X-nya adalah sebesar 7,8 sinus ya 50 derajat ke kanan I topi. Sedangkan komponen Y-nya adalah 7,8 cos 50 derajat J topi. Dan ini untuk komponen-komponen C kita belum tahu, jadi biarkan aja CX tambah CY kita aja ya. Kemudian kita bisa pindahkan aja nih yang ini ke kiri, jadi dijumlah dengan vektor A ya, bukan dijumlah sih, dikurang ya, jadi A minus B gitu ya. Maka kita punya 5,8 minus 7,8 cos 50 derajat J topi min 7,8 sin 50 derajat I topi. Itu akan sama dengan CX CY ya. Nah, kita bisa perhatikan bentuknya, mungkin saya tukar nih biar kelihatan ya XY-nya. Nah, ini yang J saya taruh belakang, yang I saya taruh depan. Terlihat bahwa CX itu pastikan vektor satuannya yang I topi ya teman-teman ya. Berarti semua yang ada di depannya I topi ini adalah si nilai CX-nya. Ini nilai CX-nya. Sedangkan nilai dari C-nya adalah semua yang ada di depannya J. Nah, ini CY ya. Nah, berarti untuk mengetahui besar dari C itu kan akar dari CX kuadrat plus CY kuadrat. Jadi CX-nya kalau kita hitung 6,0, CY-nya 0,8. Berarti untuk nilai C adalah akar dari 6,0 kuadrat ditambah 0,8 kuadrat. Yang hasilnya adalah 6,1. Ini adalah besar dari C-nya atau jarak yang harus dia tempuh supaya bisa nyampe ke base camp. Dan untuk arahnya kita bisa menggunakan aturan tangan saja. Nah, misalkan ini adalah kita namakan theta ya, sudut antara vektor C dengan arah timur barat ya. Maka kita bisa tahu bahwa tangen theta itu adalah sama dengan, nah ini kan panjangnya ini CY ya guys, komponen C di sumbu Y. Dan yang ke arah mendatar ini CX-nya. Berarti tangen theta itu adalah CY bagi CX. Sehingga untuk theta itu adalah sama dengan tan inverse dari CY per CX. Oke, sehingga kita dapat sekitar 7,6 derajat. Berarti si penjelajah itu harus bergerak sejauh 6,1 km dengan arah 7,6 derajat ke barat dari ke utara dari arah barat gitu ya. Baik, pada soal berikutnya di sini cukup sederhana, kita hanya diberikan vektor-vektor ya, jadi bukan bentuk soal cerita. Ada vektor D1 dan D2 dalam vektor satuan, tentukanlah D1 plus D2 dot
D1 cross 4D2. Nah, untuk soal seperti ini kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. D1 tambah D2 misalkan. D1 tambah D2, ingat untuk penjumlahan kita cukup jumlahkan komponen-komponen yang sejajar. Maka D1 plus D2 akan sama dengan, nah yang I sama yang I ya, jadi 3 tambah min 5, yaitu min 2 I topi, kemudian min 2J plus 2J, berarti habis. Yang di sumbu Z plus 4K min K, berarti sisa 3K. Oke, itu hasil penjumlahan D1 dan D2. Kemudian sebelum kita dot produkkan, kita cari dulu nih ya. Ini cross product, tapi di sini tuh bukan D2, melainkan 4D2. Jadi kita cari dulu 4 kali D2. 4D2 itu seperti apa? Sebetulnya kita tinggal kalikan 4 untuk setiap komponennya. Jadi nanti 4 kali min 5I gitu ya. Kemudian ditambah 4 kali 2J tambah 4 kali min K topi. Sehingga hasilnya adalah min 20I plus 8J min 4K. Oke, ini adalah 4D2. Selanjutnya kita cross produkkan D1 dengan 4D2-nya. Ya, berarti D1 cross 4D2. Nah, kita cross produk 3I min 2J plus 4K cross dengan min 20I plus 8J min 4K. Oke, ingat cross product itu hanya ada hasilnya kalau mereka saling tegak lurus. Jadi yang sejajar hasilnya pasti 0. Sehingga misalkan I cross I itu udah nggak usah kita tulis lagi ya teman-teman. Jadi langsung aja nih, misal yang 3I nih, harusnya kan ini kali ini kali ini kali ini. Tapi kita tahu kalau ini dikali sama yang min 20I hasilnya pasti 0 karena sejajar. Jadi kita cukup kalikan dia dengan yang 8J dan min 4K. Sehingga untuk sukunya akan, suku pertamanya berarti jadi 3 kali 8 gitu ya, I cross J. Suku keduanya 3 kali min 4 I cross K, seperti itu. Dan berikutnya ya, berarti yang ini sekarang kita kalikan dengan yang tegak lurus, yang I dan yang K. Sehingga kita punya plus min 2 kali min 20 J cross I plus min 2 kali min 4 J cross K. Kemudian berikutnya yang 4K, ini kita kali dengan yang I dan yang J. Berarti ada 4 kali min 20 K cross I plus 4 kali 8 K cross J. Oke, selanjutnya tinggal kita lihat hasilnya ya. KD1 cross 4D2 itu adalah suku pertama 3 kali 8 24 ya. 24 I cross J itu adalah K topi. Kemudian min 3 kali 4 12. I cross K adalah minus J. Oke, kemudian mungkin ini tulis aja langsung ya 12 atau nggak apa-apa deh. Gini aja. Berikutnya min 20 kali min 2. Berarti plus 40 J cross I itu min K. Kemudian min 2 min 4 berarti min sama dengan 8 ya. 8 J cross K itu I topi. Selanjutnya 4 kali min 20 berarti min 80 K cross I itu J topi. Dan yang terakhir 4 kali 8 32 K cross J minus I topi. Oke, selanjutnya kita jumlahkan komponen-komponen yang sejajar. Untuk yang I di situ ada 8 dan minus 32. Berarti tersisa minus 24 I topi. Komponen J-nya ada, ini min-min jadi plus 12 ya.
plus 12, kemudian di sini ada min 80. Berarti 80 min 80 tambah 12. Jadi 68. J, dan komponen K-nya ada 24 dan minus 40, berarti minus 16 ya. Kak, topik. Oke, itu adalah hasil cross produknya. Apabila sudah, maka langkah terakhir adalah mendot produkkan dari D1 plus D2 tadi. Ya, berarti hasilnya misalkan ini sama dengan C gitu kali ya teman-teman. Maka C sama dengan, nih biar muat tempatnya, D1 tambah D2 nya tulis dulu di depan, min 2I plus 3K dot hasil crossnya tadi min 24I min 68J min 16K. Oke, ingat untuk dot produk itu hanya kalikan yang sejajar. Jadi I sama I, J sama J, K sama K. Sehingga saya punya min 2 kali min 24, yaitu 48 ya. Kemudian K sama K 3 kali min 16 minus 848. Sehingga kita dapat nilainya adalah sama dengan 0. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini juga cukup singkat nih harusnya ya. Vektor A 6 satuan, vektor B 7 satuan. Jika hasil A dot B adalah 14, dot produk itu skalar ya, makanya dia hanya kasih nilainya saja 14 satuan. Berapakah sudut antara vektor A dan vektor B? Oke, kita gunakan aja definisi dari dot produk. A dot B itu adalah besar A besar B kali cos theta. Dengan theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B-nya. Berarti untuk mencari theta, kita perlu membagi A dot B dengan nilai AB. Oke, kemudian diketahui pada soal bahwa hasil A dot B adalah 14. Jadi di sini kita tidak perlu mengalihkan komponen-komponennya ya, karena udah langsung dikasih A dot B itu 14. Jadi langsung saja 14, terus besar vektor A 6 kali besar vektor B 7, sehingga saya punya 14 per 6 kali 7, yaitu sama dengan 42 ya. Nah, berarti untuk theta tinggal kita inverse 42 ya, hasilnya sama dengan sekitar 70,5 derajat. Oke. Selanjutnya soal terakhir. Nah, soal terakhir ini diketahui F sama dengan QV cross B. Ini sebetulnya adalah ungkapan untuk gaya magnet atau gaya Lorentz ya. Gaya pada suatu muatan listrik akibat suatu medan magnet. Dengan F itu gayanya, V itu kecepatan dari partikelnya, dan B itu adalah medan magnetnya. Q itu adalah muatan listriknya, di situ dinilai sama dengan 2. Oke, vektor V diketahui, vektor F diketahui. Tentukan vektor B dalam vektor satuan, ya maksudnya dalam IJK-nya gitu. Jika BX sama dengan BY. Oke, di sini kita bisa mulai dulu dengan mengalihkan ini ya, QV ya. Karena itu konstanta, jadi boleh langsung dikaliin aja Q-nya. Sehingga untuk QV itu akan sama dengan, nah semua komponennya dikali 2 berarti ya. 2 kali 2, 4I, 2 kali 4, 8J. Kemudian 2 kali 6, 12K. Oke, berarti kita bisa tuliskan kembali ungkapan vektor ini. F berarti 4I min 20J plus 12K itu akan sama dengan QV 4I 8J 12K cross dengan vektor B. Nah, vektor B-nya mungkin kita bisa tulis gini. BXI BYJ BZK ya, dalam masing-masing komponennya. Berarti di sini untuk menyelesaikannya kita bisa hitung dulu ya hasil cross product dari vektor yang ada di sebelah kanan. Seperti pada contoh sebelumnya, kalikan yang saling tegak lurus ya. Berarti untuk 4I kita kali dengan BY, 4BY, I cross J ya, I cross J itu adalah K. Oke, kemudian mungkin saya langsung aja ya. Yang kedua dikali dengan ini plus 4 BZ I cross K. I cross K itu adalah min J.
Oke, suku kedua ini kita kali dengan yang I dan yang K, berarti ditambah 8BXJ cross I min K, kemudian tambah 8BZJ cross K I topi, plus suku terakhir kali dengan yang X dan yang Y, berarti 12BX K cross I J topi, kemudian tambah 12B K cross J min I topi. Oke, kita sederhanakan dulu, gabung yang sama. Berarti untuk yang I sama yang I, 8BZ, 12BY. Oke, 8BZ dan 12BY. Minus ya. I topi plus yang di sumbu Z, sumbu Y ada 12BX dan minus 4BZ. Oke, kemudian yang di sumbu Z ada 4BY dan 8BXK topi dengan ruas kirinya sama dengan F-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat masing-masing komponennya sekarang teman-teman. Yang ada di depannya I berarti kan sama dengan 4. Yang ada di depannya J berarti sama dengan min 20. Yang ada di depannya K itu adalah 12. Dan dengan mengetahui BX sama dengan BY, maka untuk suku ketiga ini ya, 4BY min 8BX itu kan berarti sama aja dengan 4BY min 8BY. Ya, sama dengan min 4BY dan nilainya harus sama dengan 12. Sehingga kita dapat nih, oh berarti BY-nya adalah sama dengan 12 bagi min 4 minus 3. Begitu juga dengan nilai BX-nya karena sama besar. Nah, kita udah ketemu BY sama BX, tinggal kita cari BZ. BZ dapat dari mana? Kita ambil aja komponen atau suku yang ada BZ-nya. Boleh yang ini, boleh yang ini, terserah. Ya, misalkan saya ngambil yang ini. Berarti saya punya 8BZ min 12BY-nya masuk. Itu harus sama dengan 4. Berarti BZ-nya adalah sama dengan 4 min 12 kali 3, 36 ya, dibagi 8. Dapatnya sama dengan minus 4. Nah, udah dapat masing-masing komponen BX, BY, BZ, berarti tinggal kita masukin kembali. Si vektor B itu berarti adalah BXI topi, BYJ topi, tambah BZK topi. Berarti min 3I, min 3J, min 4K. Itu adalah vektor B-nya.